Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita lanjutkan pelajaran SKI yang mana kita mempelajari hikmah adanya perjanjian Hudaybiyah. Maka dari itu, sebelum kita memasuki pelajaran, kita berdoa dulu bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma walhamdulillahi rabbil alamin. Dalam sesuatu apapun pasti ada hikmahnya, bahkan kejadian buruk pun pasti ada hikmahnya. Apalagi kejadian yang memang sesuai dengan anjuran atau perintah dari Rasulullah maupun dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi hikmah dari peristiwa perjanjian Hudaybiyah itu, kaum muslimin pada masa itu telah membuktikan bahwa perjanjian Hudaybiyah merupakan sebuah kemenangan yang besar yang semakin mengukuhkan penyebaran agama Islam di Jazirah Arab. Adapun hikmah dari disepakatinya perjanjian tersebut adalah yang pertama, dengan perjanjian Hudaybiyah kaum kafir Quraisy mengakui kedudukan kaum muslimin. Rasulullah SAW dan kaum muslimin bukan lagi penduduk Mekah yang terusir, melainkan kaum yang berdaulat memiliki kedudukan yang tinggi. Kemudian yang kedua, perjanjian Hudaybiyah memberikan jaminan keamanan dan ketenangan bagi kaum muslimin maupun kaum kafir Quraisy. Mereka sudah sepakat untuk tidak saling menyerang satu sama lain. Kesempatan ini memungkinkan kaum muslimin beristirahat dari peperangan panjang yang melelahkan jiwa dan raga mereka. 3. Dengan adanya kesepakatan damai ini memungkinkan kaum muslimin dan kaum musyrik di Mekah maupun Madinah bergaul dengan leluasa. Dengan demikian, kaum muslimin bebas mengekspresikan akhlak dan perilaku kehidupan setelah mereka beriman. Kaum musyrikin pun bisa menyaksikan keindahan akhlak kaum muslimin. Kemudian 4. Masa-masa perdamaian ini banyak memberikan kesempatan kepada kaum kafir Quraisy untuk lebih mengenal agama Islam, dan akhirnya banyak di antara mereka memeluk agama Islam. Yang terakhir, kelima, orang-orang lemah yang telah memeluk agama Islam di kota Mekah mulai berani menampakkan keislamannya secara terang-terangan. Nah, jadi itulah beberapa hikmah dari adanya perjanjian Hudaybiyah, yang mana dan perjanjian ini hikmahnya lebih condong ke para umat Islam, yang mana yang pastinya dulu dakwah Nabi Muhammad SAW lebih bisa terang-terangan tanpa sembunyi-sembunyi lagi. Kemudian lagi adanya ketenangan dan kedamaian dari peperangan, yang mana di dalam perjanjian Hudaybiyah dilarangnya peperangan selama 10 tahun. Ditambah lagi akhlak dan sifat Islam yang sebenarnya, yang rahmatan lil alamin, itu dapat dilihat atau dapat dirasakan oleh kaum kafir Quraisy, bahkan kaum Islam kaum selain Islam lainnya yang di Jazirah Arab, yang mana hal tersebut dapat membuat luluh hati dan ingin penasaran tentang Islam, yang mana alhasil para orang kaum selain orang muslim banyak yang ingin memeluk agama Islam. Nah, mungkin sampai di situ saja pelajaran SKI kita hari ini. Semoga bermanfaat dari kesimpulan tersebut. Mohon maaf bila ada salah dan kurangnya dalam Bapak memberikan pelajaran SKI hari ini. Sebelum Bapak tutup, ini ada tugasnya yang ada di halaman 31 buku paket SKI. Kerjakan saja langsung di buku paket bagian 2 1 sampai 10 halaman 31. Apabila sudah selesai, kirim ke WA pribadi Bapak. Apabila ada kendala, silahkan hubungi nomor WA Bapak. Nah, dari pemberian tugas tersebut mungkin sampai di sini saja pelajaran kita hari ini. Bapak tutup. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.